Ibnu Ishaq pernah berkata bahwa Aisyah pernah berkata kepada Urwah, "Tahukah kau Urwah, ayah dari Raja Najasyi dulu adalah seorang raja besar di Habasyah, tapi ia hanya punya satu anak, Najasyi sendiri, sementara saudaranya, paman Najasyi, punya 12 anak. Mereka semua berasal dari keluarga istana." Orang-orang Habasyah mulai berbisik, "Mengapa kita tidak singkirkan saja raja ini? Ia hanya punya satu anak, sedangkan saudaranya punya 12. Lebih masuk akal kalau kerajaan ini diwariskan pada garis keluarga yang lebih banyak keturunannya." Kemudian mereka pun menghabisi dan menyiksa raja hingga wafat, lalu mengangkat pamannya Najasyi sebagai pengganti. Najasyi yang kecil pun tumbuh di bawah asuhan pamannya. Tapi siapa sangka, Najasyi adalah anak yang cerdas luar biasa, berani dan penuh semangat. Namanya makin harum di seluruh negeri, bahkan lebih dikenal dan dihormati daripada sang paman sendiri. Lambat laun, pamannya merasa tersaingi. Popularitas Najasyi mulai meredupkan wibawa pamannya. Saat orang-orang Habasyah mulai sadar bahwa Najasyi muda jauh lebih disukai dan dihormati ketimbang pamannya sendiri, mereka mulai panik. "Demi Allah," kata mereka, "anak muda itu makin terkenal. Kalau dia nanti jadi raja dan tahu bahwa kita yang membunuh ayahnya, habislah kita semua." Mereka pun sangat ketakutan. Lalu mereka mendatangi sang paman dan berkata, "Bunuh saja anak muda itu, wahai raja. Dia akan menjadi ancaman bagi keselamatan kita suatu saat nanti." Tapi pamannya menolak dengan keras. "Celaka kalian. Kemarin aku sudah membunuh ayahnya, apakah hari ini kalian ingin aku membunuh anaknya juga? Tidak, tapi aku akan mengusirnya dari negeri ini." Akhirnya, mereka membawa Najasyi ke pasar dan menjualnya kepada seorang pedagang seharga 600 dirham. Lalu pedagang itu membawa Najasyi pergi bersamanya. Tak lama kemudian, pada suatu sore di musim gugur, tiba-tiba petir menggelegar dari langit. Karena ketakutan, sang paman pun keluar dari rumah. Dan tiba-tiba, kilat pun menyambar tubuhnya, sehingga ia mati seketika. Orang-orang Habasyah pun gempar. Mereka mencari pengganti. Tapi dari semua keturunan sang paman tak ada yang mampu meneruskan tahtanya. Satu-satunya yang tersisa hanyalah seorang yang bodoh dan tak tahu apa-apa. Negeri Habasyah pun kacau. Pemerintahan kehilangan arah. Sebagian orang mulai menyesal dan berkata, "Sekarang baru kalian sadar bahwa satu-satunya yang mampu menyelamatkan negeri ini justru raja sejati yang kalian jual tadi pagi. Kalau kalian ingin Habasyah tetap berdiri, kejar dia sekarang juga." Mereka pun bergegas mencari si pedagang, dan ketika mereka menemukannya, mereka mengambil Najasyi kembali dan membawanya pulang ke Habasyah. Mereka pun mengangkatnya sebagai raja. Beberapa hari kemudian, pedagang yang membeli Najasyi datang ke istana. Ia menuntut keadilan dan berkata, "Bayar kembali uangku, atau izinkan aku berbicara langsung dengan raja." Orang-orang Habasyah menjawab, "Kami tak akan membayar sepeser pun. Kalau begitu, biarkan aku bicara dengan Najasyi." "Silakan," jawab mereka. Pedagang itu pun menghadap raja dan berkata, "Wahai tuan raja, aku telah membeli seorang budak di pasar dengan harga 600 dirham. Tapi ketika aku hendak pulang, mereka mengejarku dan merampasnya kembali tanpa mengganti uangku." Najasyi menatap rakyatnya dan dengan tenang berkata, "Kembalikan uang pedagang itu. Jika tidak, aku akan menyerahkan diriku kepadanya dan ia boleh membawaku kembali." Orang-orang Habasyah pun langsung berkata, "Tidak, kami akan kembalikan uangnya." Ibnu Ishaq berkata bahwa ketika surat dakwah Rasulullah sampai kepada Najasyi, beliau langsung beriman kepada Allah dan Rasulnya. Seketika orang-orang Habasyah mulai menentang Najasyi. Mereka berkata kepadanya, "Sesungguhnya engkau telah meninggalkan agama nenek moyang kita dan malah mengikuti agama kaum pendatang itu sepenuhnya." Najasyi menyadari bahaya yang mengancam. Ia pun segera mengirim seseorang untuk menemui Ja'far bin Abi Thalib dan para sahabat Nabi yang sedang berada di Habasyah. Ia berkata kepada mereka, "Siapkanlah perahu-perahu, amankan diri kalian di atas perahu. Jika nanti aku kalah, maka pergilah kemanapun kalian suka. Tapi jika aku menang, tetaplah tinggal di sini bersamaku." Najasyi kemudian menulis sebuah surat. Di dalam surat itu, ia menyatakan dengan tegas
Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya. Aku juga bersaksi bahwa Isa bin Maryam adalah hamba Allah, utusannya, ruh darinya, dan kalimatnya yang dia tiupkan kepada Maryam. Setelah itu Najasyi keluar menemui rakyatnya yang sudah berkumpul dan berbaris untuk menghadangnya. Ia berdiri tegak dan bertanya dengan lantang, "Wahai orang-orang Habasyah, bukankah aku ini adalah orang yang paling berkuasa atas kalian?" Mereka menjawab, "Ya, benar." Najasyi bertanya lagi, "Menurut kalian bagaimana aku sebagai pemimpin kalian?" Mereka menjawab, "Engkau adalah raja yang paling baik." Najasyi melanjutkan, "Kalau begitu, mengapa kalian memusuhi aku?" Mereka berkata, "Karena engkau telah keluar dari agama kami. Engkau menganggap Isa hanyalah seorang hamba Allah." Najasyi pun bertanya kembali, "Kalau begitu, apa yang kalian yakini tentang Isa?" Mereka menjawab, "Isa adalah anak Allah." Mendengar itu, Najasyi pun menepuk dadanya, lalu berkata dengan sungguh-sungguh bahwa ia bersaksi Isa adalah anak Maryam, tidak lebih dari itu, sesuai dengan isi surat yang telah ia tulis. Ia menegaskan keyakinannya, bukan dengan amarah, tetapi dengan keteguhan hati yang tenang. Mendengar penjelasan itu, orang-orang Habasyah pun menerima dan kembali tenang. Mereka tak lagi memusuhinya. Tak lama berselang Najasyi pun meninggal dunia. Berita tentang kejadian ini sampai kepada Nabi Muhammad. Ketika mendengar bahwa Najasyi telah wafat, beliau pun menyolatkan jenazahnya secara gaib dan memohonkan ampunan kepada Allah untuknya. Ibnu Ishaq meriwayatkan bahwa ketika Amr bin Al-Ash dan Abdullah bin Abu Rabi'ah kembali dari Habasyah, dengan tangan hampa, mereka menyampaikan kepada orang-orang Quraisy bahwa upaya memulangkan para sahabat Nabi dari pengasingan telah gagal. Najasyi, sang raja Habasyah, sama sekali tidak mengabulkan permintaan mereka. Pada saat itulah sebuah kejutan besar terjadi. Umar bin Khattab memeluk Islam. Umar bukanlah orang sembarangan. Ia dikenal sebagai pribadi yang keras, tegas, dan sangat menjunjung tinggi harga diri. Ia tidak pernah tahan dengan penghinaan atau ketidakadilan. Dengan keislamannya, kaum muslimin mendapatkan kekuatan baru. Perlindungan yang sebelumnya hanya mereka harapkan dari keluarga atau tempat persembunyian, kini hadir dalam sosok Umar dan Hamzah bin Abdul Muthalib. Sejak saat itu, kaum Quraisy tak lagi sebebas dulu dalam menyiksa dan menganiaya para sahabat Nabi. Abdullah bin Mas'ud menceritakan, "Dahulu kami tidak berani salat di sisi Ka'bah. Namun ketika Umar masuk Islam, ia menghadapi dan mengalahkan orang-orang Quraisy. Ia berdiri tegak, lalu salat di sisi Ka'bah, dan kami pun ikut salat bersamanya." Keislaman Umar datang setelah beberapa sahabat Rasulullah berhijrah ke Habasyah. Menurut Al-Baqai bahwa Abdullah bin Mas'ud berkata, "Keislaman Umar adalah sebuah pembuka kemenangan. Hijrahnya adalah kemenangan, dan pemerintahannya adalah karunia. Dulu kami tidak berani salat di dekat Ka'bah, tapi setelah Umar masuk Islam, ia mengalahkan orang-orang Quraisy dan kami pun salat berjamaah bersamanya." Ummu Abdullah berkata, sambil mengenang suatu hari saat ia dan suaminya Amir sedang bersiap-siap untuk berhijrah ke Habasyah. Ketika Amir keluar sebentar untuk mengurus keperluan, tiba-tiba Umar bin Khattab yang saat itu masih musyrik sudah berdiri di hadapannya. Ummu Abdullah sangat takut kepadanya. Ia berkata, "Demi Allah, sebelumnya kami sering diganggu dan disiksa olehnya. Namun waktu itu Umar sangat berbeda. Ia bertanya kepada kami dengan wajah yang penuh perhatian, 'Kelihatannya engkau mau berangkat, wahai Abu Abdillah?' Ia menjawab, 'Ya, kami hendak pergi ke negeri Allah karena kalian telah menyiksa dan menindas kami hingga Allah memberi jalan keluar.' Tak disangka, Umar berkata lembut, 'Semoga Allah bersama kalian.' Ummu Abdullah merasa heran sebab ia melihat sisi lain dari Umar yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Ia melihat kelembutan dan kesedihan di wajahnya. Ketika Amir kembali, ia menceritakan apa yang terjadi dan berkata, 'Andai kata engkau tadi melihat betapa lembut dan sedihnya Umar bin Khattab.' Amir yang masih diliputi rasa takut berkata, 'Apakah dia sudah masuk Islam?' Ummu Abdullah menjawab, 'Aku tidak tahu.' Amir pun berkata dengan nada pesimis, 'Umar tidak akan masuk Islam hingga keledainya pun masuk Islam.'
Itu ia ucapkan karena merasa Umar terlalu keras dan terlalu membenci Islam. Sebelum Umar masuk Islam, saudari perempuannya Fathimah binti Khattab dan suaminya Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail telah lebih dahulu memeluk Islam secara diam-diam. Mereka merahasiakan keislaman mereka karena takut pada amarah Umar. Begitu pula Nuaim bin Abdullah dari Bani Adi bin Ka'ab yang menyembunyikan imannya karena khawatir kepada kaumnya. Di rumah Fathimah, Khabbab bin Al-Arad kerap datang membacakan ayat-ayat Al-Quran untuk mereka. Suatu hari Umar keluar rumah dengan maksud yang sangat jelas. Ia ingin membunuh Rasulullah. Saat itu Rasulullah sedang berkumpul bersama para sahabat di salah satu rumah di Bukit Syafa. Jumlah mereka sekitar 40 orang, terdiri dari laki-laki dan perempuan. Di antara mereka ada Hamzah bin Abdul Muthalib, Abu Bakar Ash-Shiddiq, dan Ali bin Abu Thalib. Mereka semua adalah sahabat-sahabat yang masih tinggal di Makkah dan tidak ikut hijrah ke Habasyah. Di tengah jalan, Umar bertemu dengan Nuaim bin Abdullah. Nuaim yang sudah memeluk Islam bertanya dengan penuh curiga, "Mau kemana, wahai Umar?" Umar menjawab dengan suara keras dan mata yang membara, "Aku hendak mencari Muhammad, orang yang telah keluar dari agama kita, yang memecah belah orang-orang Quraisy, yang menyesatkan pikiran kita, menghina keyakinan kita. Aku akan membunuhnya." Nuaim bin Abdullah menatap wajah Umar bin Khattab dengan penuh kecemasan. Dengan suara tegas ia berkata, "Umar, sungguh celaka dirimu jika engkau teruskan niatmu itu. Apa kau kira Bani Abdul Manaf akan membiarkanmu hidup setelah membunuh Muhammad? Sebaiknya kau pulang, selesaikan dulu urusan keluargamu." Umar terkejut dengan ucapan itu, lantas dia berkata, "Keluarga yang mana maksudmu?" "Saudaramu sendiri," jawab Nuaim dengan tajam. "Sa'id bin Zaid iparmu itu dan adik kandungmu Fathimah. Demi Allah, mereka berdua telah masuk Islam mengikuti ajaran Muhammad. Urusi dulu mereka." Mendengar itu Umar seperti tersengat. Ia berbalik arah, langkahnya cepat, wajahnya muram. Hatinya bergolak, matanya menyala. Ia berjalan menuju rumah Fathimah dan Sa'id bin Zaid dipenuhi amarah dan rasa dikhianati. Saat itu, di dalam rumah kecil itu ada seorang sahabat Nabi bernama Khabbab bin Al-Arad yang sedang membacakan ayat-ayat dari surah Thaha kepada keduanya. Suara lantunan itu lembut namun kuat, menyentuh hati yang mendengarnya. Tapi kedamaian itu seketika berubah menjadi kegelisahan ketika mereka mendengar suara langkah kaki Umar di luar. Khabbab buru-buru bersembunyi di salah satu sudut rumah. Fathimah dengan sigap menyembunyikan lembaran ayat yang sedang mereka baca. Pintu rumah terdorong keras. Umar masuk dengan wajah marah. "Suara apa yang ku dengar tadi?" Fatimah dan Sa'id menjawab dengan gugup, "Kami tak dengar apa-apa." Umar menatap mereka tajam. "Jangan bohong. Aku sudah tahu kalian berdua telah mengikuti agama Muhammad." Tanpa banyak kata, Umar langsung menghantam Sa'id. Fatimah berusaha melindungi suaminya, tapi Umar malah tak sengaja memukul adiknya sendiri hingga darah mengalir dari wajahnya. Saat melihat darah yang keluar dari wajah Fatimah, Umar tersentak. Tangannya menurun, amarahnya mulai luluh. Wajah adiknya yang terluka itu memunculkan penyesalan yang dalam di hatinya. Tapi Fatimah, dalam kondisi terluka, menatap kakaknya dan berkata dengan tegas, "Ya, kami sudah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Lakukan apapun yang kau mau." Umar terdiam. Perlahan ia berkata, "Berikan kepadaku lembaran yang tadi kalian baca. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya dibawa Muhammad." Fatimah menatapnya ragu. "Kami takut kau akan merobeknya." "Aku bersumpah demi Tuhanku, aku akan mengembalikannya setelah membacanya." Fatimah menggeleng pelan. "Kau belum suci, wahai saudaraku. Engkau masih dalam keadaan najis karena menyembah berhala. Lembaran ini hanya boleh disentuh oleh orang yang bersuci." Umar pun pergi untuk mandi. Setelah selesai, ia kembali dan duduk tenang. Fatimah lalu memberikannya lembaran itu. Di dalamnya tertulis, "Thaha." Umar mulai membaca, dan setiap kata yang ia lafalkan seakan mengguncang jiwanya. Wajahnya berubah, pandangannya dalam, penuh perenungan. Ia lalu berucap lirih, "Betapa indah dan mulianya perkataan ini. Apakah dari ini orang-orang Quraisy melarikan diri?" Dari persembunyiannya, Khabbab yang sejak tadi melihat Umar akhirnya muncul. Ia mendekat dan berkata penuh harap, "Wahai Umar, demi Allah, aku berharap engkaulah orang yang dipilih Allah untuk menguatkan agama ini."
Karena kemarin aku mendengar Rasulullah berdoa, Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan Abu Al-Hakam bin Hisham atau dengan Umar bin Khattab. Maka segeralah, wahai Umar. Umar bangkit. Di mana Muhammad sekarang? Beliau sedang berada di rumah di Bukit Syafa bersama para sahabatnya, jawab Khabbab. Tanpa ragu, Umar menggenggam pedangnya, lalu melangkah cepat menuju tempat Nabi dan para sahabat. Ketika ia sampai di depan rumah itu, ia menggedor pintu itu dengan keras. Di dalam para sahabat gemetar. Seorang dari mereka mengintip dari celah pintu dan melihat Umar berdiri dengan pedang terhunus. Bergegas ia kembali ke dalam dan berkata panik, Wahai Rasulullah, Umar bin Khattab datang membawa pedang. Hamzah yang saat itu berada di dalam rumah itu berkata, Biarkan saja dia. Jika ia datang untuk kebaikan, kita sambut dengan kebaikan. Tapi jika keburukan yang ia bawa, kita akan hadapi dia dengan pedangnya sendiri. Rasulullah pun berkata dengan tenang, Biarkan dia masuk. Salah seorang sahabat membuka pintu dan Umar pun masuk. Lantas Hamzah langsung menyeret Umar dan memegang ujung bajunya. Rasulullah yang melihat kejadian tersebut bersabda, Apa yang membuatmu datang ke sini, wahai anak Khattab? Demi Allah, jika engkau tak berhenti dari perbuatanmu selama ini, Allah akan menurunkan azab kepadamu. Umar yang sebelumnya datang dengan kemarahan, kini ia memandang Rasulullah dengan penuh keyakinan dan berkata, Wahai Rasulullah, aku datang untuk beriman kepada Allah, Rasul-Nya dan segala yang engkau bawa darinya. Begitu mendengar pengakuan itu, Rasulullah mengangkat suaranya bertakbir dengan keras. Para sahabat yang mendengar takbir itu pun tahu, Umar bin Khattab telah masuk Islam. Suasana rumah itu berubah seketika. Wajah-wajah yang tadinya waspada kini bersinar penuh haru dan gembira. Para sahabat tahu benar, dengan masuk Islamnya Umar dan sebelumnya Hamzah bin Abdul Muthalib, mereka kini memiliki dua pelindung kuat di sisi Nabi. Dua orang yang sebelumnya ditakuti Quraisy, kini menjadi tameng untuk membela Islam dan Rasulullah. Dalam riwayat lain, Ibnu Ishaq menyebutkan cerita lain yang mengisahkan tentang Islamnya Umar bin Khattab, bahwa Umar sendiri pernah berkata tentang masa lalunya. Ia mengakui bahwa dirinya dulu sangat jauh dari Islam. Ia terbiasa minum khamr dan sangat menyukainya. Di pemukiman keluarganya, ada sebuah tempat pertemuan yang biasa digunakan kaum Quraisy untuk berkumpul. Suatu malam Umar keluar dari rumah untuk mencari teman-temannya di tempat itu. Tapi malam itu, ia tak menemukan siapapun. Aku bosan, katanya dalam hati. Lebih baik aku pergi ke tempat si Fulan penjual minuman keras dan minum di sana. Namun, sesampainya di tempat itu, ia pun tak menemukan sang penjual. Akhirnya ia berkata pada dirinya sendiri, kalau begitu aku akan pergi tawaf di Ka'bah 7 kali atau bahkan 70 kali. Umar pun melangkah ke Masjidil Haram. Tanpa ia sadari, saat itu Rasulullah sedang berdiri melaksanakan salat. Ketika salat, Nabi menghadap ke arah negeri Syam dengan posisi Ka'bah di antara beliau dan arah kiblat. Rasulullah berdiri di antara rukun Aswad dan rukun Yamani. Saat melihat Nabi salat, Umar berkata dalam hati, Aku ingin mendekatinya malam ini. Aku ingin tahu apa sebenarnya yang ia ucapkan dalam salatnya. Ia menyusun rencana. Jika aku bisa mendekat dan mendengarkan bacaannya, mungkin aku bisa mengejutkannya. Ia pun mendekat secara diam-diam, masuk dari arah Hijr, pelan-pelan menyelinap dari balik kain Ka'bah hingga ia berdiri tepat di depan Rasulullah. Saat itulah telinganya menangkap bacaan Al-Quran yang begitu indah. Umar terpaku. Kata-kata yang ia dengar menusuk jiwanya. Ia tak bisa mengingkari bahwa ada sesuatu yang menyentuh hatinya. Tak terasa, air mata mengalir di pipinya. Bacaan itu mengguncang hatinya, hingga ia merasa tak lagi mampu menolak kebenaran. Di tempat itu hatinya mantap, ia ingin memeluk Islam. Ia berdiri diam hingga Rasulullah menyelesaikan salatnya, lalu pergi meninggalkan tempat itu. Biasanya bila pulang, Nabi berjalan melewati rute tertentu. Malam itu beliau berjalan memotong jalan, melewati rumah Abbas bin Abdul Muthalib dan rumah Ibnu Azhar bin Auf, hingga sampai ke rumah seorang bernama Al-Akhnas bin Syariq. Rumah itu kini berada di tangan Muawiyah bin Abu Sufyan. Umar diam-diam mengikuti Nabi. Langkahnya perlahan, hatinya masih bergolak. Ketika Nabi mendengar suara langkah di belakangnya, beliau menoleh. Ia tahu betul itu langkah Umar. Dengan suara tegas beliau berkata,
"Apa yang membuatmu datang ke sini pada jam seperti ini, wahai anak Khattab?" Umar pun menjawab, dengan suara yang tak bisa disembunyikan dari rasa haru dan ketulusan, "Aku datang untuk beriman kepada Allah, kepada Rasul-Nya, dan kepada apapun yang engkau bawa dari Allah." Rasulullah pun tersenyum dan memuji Allah. Beliau bersabda, "Allah telah memberi petunjuk kepadamu, wahai Umar." Setelah menyatakan keislamannya, Umar bin Khattab berdiri di hadapan Rasulullah, dan sang Nabi meletakkan tangannya di dada Umar, lalu berdoa dengan penuh harap agar Umar diteguhkan dalam agama ini. Doa itu menyelimuti dada Umar dengan keteguhan dan kekuatan. Setelah itu Umar berpamitan dan melangkah pergi meninggalkan Rasulullah. Ibnu Ishaq berkata, Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab, pernah berkata, ketika Umar telah masuk Islam, ia bertanya, siapakah orang Quraisy yang paling cepat menyebarkan kabar? Orang-orang menyebut nama Jamil bin Ma'mar al-Jumahi, seseorang yang dikenal sebagai penyebar berita tercepat di Makkah. Umar pun segera menuju rumah Jamil dengan putranya Abdullah yang masih kanak-kanak, mengikuti dari belakang untuk melihat apa yang akan dilakukan ayahnya. Setibanya di rumah Jamil, Umar langsung mengabarkan, "Wahai Jamil, tahukah engkau bahwa aku telah memeluk Islam, mengikuti agama Muhammad?" Mendengar itu, Jamil tak menjawab sepatah kata pun. Ia hanya berdiri tergesa sambil menarik kainnya, lalu berlari menuju Ka'bah. Umar mengikutinya dan sang anak turut membuntuti mereka. Sesampainya di pintu masjid, Jamil berteriak dengan suara lantang, "Wahai Quraisy, ketahuilah Umar bin Khattab telah murtad dari agama nenek moyang kita." Orang-orang pun geger mendengar kabar itu. Namun dari belakangnya Umar berseru membantah, "Dia berdusta, aku telah masuk Islam. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya." Seketika itu juga orang-orang Quraisy menyerbu Umar. Ia tak tinggal diam, ia membalas dengan segenap kekuatan. Pertarungan itu berlangsung sengit hingga tubuh Umar letih tak berdaya. Ia duduk di tanah, dikepung banyak orang yang masih ingin menghabisinya. Namun dengan dada yang tetap membara, ia berkata, "Lakukan apapun yang kalian inginkan. Demi Allah, andai kami sudah berjumlah 300 orang, niscaya akan kami hancurkan barisan kalian satu persatu." Saat itulah seorang laki-laki tua dari kalangan Quraisy muncul. Ia mengenakan pakaian Yaman dan gamis panjang. Ia berdiri menghadang para pengeroyok itu, lalu berkata, "Apa yang kalian lakukan? Mengapa kalian menyerang orang ini?" Mereka menjawab, "Umar telah murtad dari agama kita." Orang tua itu berkata tegas, "Ia memilih sesuatu untuk dirinya sendiri. Apa urusan kalian? Apakah kalian mengira Bani Adi bin Ka'ab akan membiarkan salah seorang dari mereka diserahkan kepada kalian? Biarkan dia." Kata-kata itu seperti perisai yang mematahkan keberanian mereka. Satu persatu mereka mundur. Umar pun bangkit kembali. Ketika Umar bin Khattab telah hijrah ke Madinah, Ibnu Umar bertanya kepada ayahnya, "Siapa laki-laki tua yang menyelamatkanmu pada hari engkau masuk Islam dan mereka mengeroyokmu, wahai ayah?" Umar menjawab, "Dialah Al-Ash bin Wa'il." Ibnu Ishaq berkata bahwa pada malam Umar masuk Islam, Umar langsung menyusun rencana. Ia ingin menantang musuh Islam yang paling kejam terhadap Rasulullah, Abu Jahal. Ia tahu, jika Abu Jahal mendengar langsung darinya bahwa ia telah menjadi Muslim, maka tak akan ada lagi yang lebih gempar dari itu. Pagi harinya, Umar berjalan menuju rumah Abu Jahal, lalu mengetuk pintu. Ketika Abu Jahal membukanya, ia tersenyum ramah dan berkata, "Selamat datang, wahai anak saudariku. Apa yang membawamu kemari pagi-pagi begini?" Umar menatap matanya, penuh keyakinan, lalu berkata, "Aku datang untuk memberitahumu bahwa aku telah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan aku membenarkan segala yang dibawanya." Ucapan itu seperti petir yang menyambar langit. Wajahnya mengeras, bibirnya bergetar menahan amarah. Tanpa sepatah kata pun, ia langsung membanting pintu rumahnya. Dari balik pintu terdengar suara geramnya, "Semoga Allah memburukkanmu dan memburukkan apa yang kau bawa.